Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman yang klik video ini dalam keadaan sehat dan persiapan pelaksanaan tes yang akan dilaksanakan bulan November bulan depan bisa berjalan dengan lancar supaya teman-teman semuanya bisa lolos CPNS tahun 2023. Seperti di video sebelumnya di channel Mas Ibnu Ismantoro tentang materi TIU, akan ada pembahasan soal sejumlah 10 soal yang akan dibahas di setiap video TIU. Nah, video kali ini merupakan lanjutan dari materi TIU khususnya numerik, hitung cepat part 2. Tanpa lama-lama kita masuk. Yang perlu dilakukan ya, akan ada 10 soal pilihan ganda yang perlu teman-teman kerjakan. Teman-teman perlu menyiapkan kertas untuk mengerjakan soalnya dan kerjakan dalam waktu 30 detik per soal. Lalu tuliskan jawabannya di kertas. Apabila terdengar bunyi bip, lanjutkan ke soal berikutnya. Tidak perlu pause video karena otomatis akan melanjutkan ke slide berikutnya. Lanjutkan dan ulangi sampai 10 pertanyaan terjawab. Kemudian, tuliskan di komentar teman-teman benar berapa. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut ke soal 1. Soal 2. Soal 3. Soal 4. Soal 5. Soal 6. Soal 7.
Soal 8. Soal 9. Soal 10. Oke, teman-teman, 10 soal sudah teman-teman kerjakan. Sekarang waktunya pembahasan. Kita mulai dari yang nomor 1. Kita lihat. Soal nomor 1 diketahui Ibnu menempuh jarak 560 km dengan mobil. Jarak itu dapat ditempuh dengan bensin sejumlah 20 liter. Berapa liter bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh 350 km? Oke, kita bahas ya. Jika 560 km itu sama dengan 20 liter, maka 1 liter itu bisa berapa kilometer sih? Tinggal dibagi ya. 500 dibagi 20, 560 dibagi 20 sama dengan 28. Jadi 1 liter bisa menempuh 28 km. Nah, kalau 1 liter itu bisa menempuh 28 km, maka bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sekitar 350 km adalah 350 dibagi 28. Hasilnya adalah 12,5 liter. Ya, jawabannya adalah yang B. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ibnu membeli motor dengan harga 12 juta. Motor itu dijual dengan harga 12.500.000. Berapa persentase keuntungan yang didapatkan oleh Ibnu? Kita bahas. Keuntungan Mas Ibnu dapat berapa sih ya? 12.500.000 dikurang 12 juta. Maka keuntungannya sama dengan 500.000. Persentase keuntungan itu sama dengan keuntungan per harga beli dikali 100%. Oleh karena itu kita bisa tulis ya, 500.000 per 12 juta dikali 100%. Nah, 500.000 dibagi 12 juta, ini nolnya saling mencoret-mencoret ya, supaya tidak susah. Jadi 5 per 120 itu sama dengan 0,0417. Dikali 100, hasilnya adalah 4,17%. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 3. Pada kegiatan sosial, Ibnu menerima sumbangan beras yang totalnya 25,2 per 4 kilogram. Seluruh beras itu kemudian disalurkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Jika setiap warga memperoleh 1,7 per 10 kilogram, berapa banyak warga yang mendapatkan bantuan beras? Oke, kita bahas. 25,2 per 4 kilogram itu sama saja 25,5 ya. Ini kita bisa langsung saja, ini 2 per 4 ini kan sama aja setengah ya. Makanya kita bisa tulis desimal kurang lebih seperti ini. Nah, sedangkan ini ya, kita bisa dijadikan 1,70 ya. 7 per 10 itu sama dengan 0,7. Jadi 1,7 per 10 itu sama dengan 1,70. Sedangkan jumlah warga yang mendapat beras itu berarti sebanyak 25,5 dibagi 1,7.
Jadi total warga yang mendapatkan beras adalah 15 warga. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 4. Jika kebalikan dari 7/10 adalah 1/X ditambah 1, maka nilai X adalah kebalikan dari 7/10 adalah 10/7. Tinggal dibalik saja ya. Dari pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. 10/7 sama dengan 1/X ditambah 1. Lalu 1 ini kita jadikan ke pecahan biasa, sehingga 10/7 sama dengan 1/X ditambah 7/7. Supaya apa kok dijadikan 7/7? Supaya mudah. Karena ini kan penyebutnya 7 ya. Jadi kita buat ini juga penyebutnya 7. Sehingga 1 ini sama dengan 7/7 ya, 7 dibagi 7. Kemudian supaya kita mendapatkan X-nya, kita pastikan X-nya ini berdiri sendiri. Oleh karena itu kita taruh ya. Kita pindahkan 7/7 ini ke sebelah kiri. Sehingga nilainya jadi negatif. 10/7 dikurang 7/7 sama dengan 1/X. Sehingga 1/X sama dengan 3/7. Dan X sama dengan 7/3. Jadi kebalikannya langsung. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B, 7/3. Nomor 5, hasil dari pembagian, penjumlahan pecahan biasa, dan pengurangan pecahan biasa adalah, ya, kita bahas satu persatu. Ini soalnya, ya. Ini soalnya. Kita bahas dari yang atasnya dulu saja. 2/3 ditambah 4/10 sama dengan, ini seperti penjumlahan pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya ini sama dengan 30 ya, supaya lebih gampang. 30 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 20. 30 dibagi 10, 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga kalau kita jumlahkan sama dengan 32. 32/30. Lalu kita bagi 1/3. Kok bisa 1/3? Karena ini tinggal 2 dikurang 1 ya, 1/3. Sehingga 32 dibagi 30 dibagi 1/3, ini tinggal dibalik saja untuk dijadikan perkalian. 32/30 dikali 3. Kemudian ini bisa kita coret ya. Ini 10. Sehingga 32 dibagi 10 sama dengan 3,2. Dan jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 6 terkait perbandingan. Perbandingan uang Ibnu dan uang Dwi adalah 3/12. Ingat ya, uang Ibnu 3, uang Dwi 12. Jika uang Ibnu adalah sebanyak 9.300.000, maka selisih uang Dwi dan uang Ibnu adalah, oke, kita ingat-ingat ya, jika perbandingan nilai 3 itu sama dengan 9.300.000, jadi sebetulnya perbandingan itu adalah nilai paling kecil, ya. Nilai yang mungkin cukup sederhana. Maka perbandingan 1 adalah tinggal dibagi 3 ya, 9.300.000 dibagi 3. 3.100.000. Nah, sehingga perbandingan Dwi yang kalau kita balik sebelumnya adalah nilainya 12, maka tinggal dikali saja 12 dikali 3.100.000 sama dengan 37.200.000. Sehingga selisih uang Ibnu dan Dwi adalah 37.200.000 dikurang ini ya, dikurang 9.300.000 sehingga hasilnya adalah 27.900.000 dan jawabannya adalah yang D. Oke. Baik, lanjut ke soal nomor 7. Jika perbandingan X ditambah Y terhadap 3X dikurang Y adalah 5/3, maka perbandingan X terhadap Y adalah, oke, jadi teman-teman jangan bingung ya kalau ada soal terhadap. Jadi terhadap itu maksudnya pembagian. Jadi kalau kita tulis kepersamaan matematikanya, jika X tambah Y terhadap 3X dikurang Y, ya, pembagian sama dengan 5/3, gitu, maka yang ditanya adalah X per Y-nya. Nah, ini tinggal dikali silang, ya. Jadi 3X ditambah 3Y sama dengan 5 dikali 3X itu 15X, teman-teman. 5 dikali Y, 5Y. Jadi, supaya kita mudah, kita jadikan satu baris. Jadi X-nya ada di sebelah kanan. Ini kita pindah ya ke sini. Ini kita pindah ke sini. Oke. Nah, karena ini nilainya minus, kita pindah ke sini jadi nilainya plus.
5Y ditambah 3Y hasilnya 8Y. Kemudian 15X dikurang 3X sama dengan 12X. Nah, karena kita mau mendapatkan X per Y, ya, jadi tinggal X per Y, 8, 12-nya ditaruh di bawah. Sehingga kalau kita lebih sederhanakan lagi, X per Y sama dengan sama-sama dibagi berapa? 4. Sehingga 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 8. Sebuah kereta berangkat dari stasiun B menuju stasiun C dengan kecepatan berapa? 75 km per jam. Dan kembali dari stasiun C menuju stasiun B dengan kecepatan lebih cepat, 100 km per jam. Ya, dengan kecepatan 100 km per jam ya, lebih cepat. Berapa waktu total waktu tempuh kereta tersebut jika jarak stasiun B dan C sejauh 150 km? Kita bahas. Kita cari dulu ya waktu keberangkatannya berapa jam yang dibutuhkan kereta itu. 150 ini jaraknya, 150 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam dengan kecepatan 75 km per jam. Sedangkan waktu kembalinya, 150 km tersebut dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam karena kecepatan kereta itu 100 jam. 100 km per jam maksudnya. Sehingga total waktu yang ditempuh adalah total ini ya, 3,5 jam. Sehingga jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 9. Jika P adalah sembarang bilangan selain 0 dan 1, dan X sama dengan 4P pangkat 4 dikurang 5, dan Y sama dengan 3P kuadrat dikurang 8, mana pernyataan berikut yang benar? Nah, kalau teman-teman ada soal seperti ini, langsung saja ambil bilangan acak ya, selain yang tertera. Saya ambil 2. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita ganti huruf P menjadi angka 2, hasilnya adalah segini. Ya. Kalau kita ganti Y sama dengan 3P kuadrat ya, P-nya tinggal kita ganti 2, hasilnya segini. Nah, sebetulnya supaya lebih merepresentatifkan, angka P kan saking banyaknya ya, itu bisa kita coba juga dengan angka yang nilainya negatif. Ya, tapi kalau kita lihat ya dari persamaan X dan Y ini, pangkatnya ini genap, maka berapapun angka negatifnya, maka hasilnya akan lebih besar yang pangkatnya 4. Sehingga jawaban yang betul adalah yang X lebih dari begitu. Jawabannya adalah yang A. Nomor terakhir, semoga teman-teman yang sudah menyelesaikan seluruh soal bisa komen di kolom komentar dengan hasil benar 10 ya. Hasil dari 28% dikali 1,5 ditambah 31/4 dikurang 25% sama dengan, baik, ini kita jadikan pecahan desimal semua ya. Sebenarnya ini lagi-lagi, nyamannya teman-teman mau dijadikan ke pecahan desimal atau ke pecahan biasa, tapi mungkin ini bisa juga disesuaikan dengan jawaban yang ada. Pilihan gandanya ya, nih. Selanjutnya, 28% kita jadikan desimal, sebelumnya sudah kita bahas ya. 28% tinggal ubah saja 0,28 dikali 1,5 ditambah 3,25, ini seperempat ya, 0,25 langsung saja jadi dikurang 0,25. Sehingga kita kalikan dulu 0,28 dikali 1,5 sama dengan 0,42 ditambah 3,25 dikurang 0,25 ya. Ini hasilnya adalah 3, kemudian ini 0,42. Sehingga hasilnya adalah 3,42 dan jawabannya yang betul pilihan ganda adalah yang B. Oke, teman-teman semua yang mendengar pembahasan soal 10 materi TUU numerik hitung cepat part 2, terima kasih banyak ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sukses.